Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu nabiyyana Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin pemirsa yang berbahagia, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Madarjus Su'ud, beliau menuturkan, Nur Muhammad di langit dimuliakan, sedangkan di bumi jadi panutan. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang paling mulia kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beranjak dari statement inilah, tertarik hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Nabi sebagai inspirator kehidupan. Sebagai landasan awal, marilah kita dengarkan firman Allah, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik baginya, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, juga banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, kata uswatun hasanah menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan figur sekaligus inspirator yang wajib kita ikuti seluruh perkataan dan seluruh perbuatannya. Kata uswatun hasanah menurut Imam Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Al-Maraghi, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan contoh terbaik dari seluruh aspek kehidupan. Sejalan dan sejalin dengan ayat tersebut, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya,
bagaimanakah akhlak Rasulullah? Dengan tegas Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah ibaratkan Al-Quran. Maksudnya hadirin, akhlak Rasulullah merupakan sebuah kehidupan yang berasal dari ajaran Al-Quran. Sehingga Rasulullah adalah pemimpin yang wajib kita teladani sekaligus kita jadikan inspirator dalam kehidupan. Timbul pertanyaan, bagaimanakah akhlak pemimpin di negeri yang kita cintai ini? Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga dan mengucapkan Alhamdulillah, sebab tidak sedikit pemimpin kita yang memiliki sifat mulia, jujur, adil dan disiplin, serta sayang terhadap fakir dan miskin. Namun di sisi lain hadirin, kita tidak mungkin menutup mata, sebab kita saat ini dipertontonkan oleh ulah para pemimpin kita yang katanya berteriak atas nama rakyat demi rakyat, tapi tidak berorientasikan rakyat. Tampangnya bak bersahaja, padahal hobinya suka hura-hura dan berfoya-foya. Gayanya bak orator, padahal biangnya provokator. Lagaknya bak proklamator, padahal biangnya koruptor. Akibatnya hadirin, tidak sedikit pemimpin kita yang kaya raya, namun rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Tidak sedikit pejabat yang mempunyai rumah mewah, mobil mewah, namun rakyatnya hidup dalam kesusahan. Lalu hadirin, bagaimanakah kriteria pemimpin yang harus kita pilih? Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanyakan bagaimanakah kriteria pemimpin, ia menjawab, yang pertama, orang yang kuat namun bergeliang maksiat. Yang kedua, orang yang taat namun lemah tak berdaya. Lantas manakah yang harus kita pilih? Dengan tegas Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, orang pertamalah yang harus kita pilih, sebab dosanya akan dipikulnya sendiri, sedangkan kekuatannya akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Orang yang kedua, ketaatannya terhadap agama hanyalah untuk dirinya sendiri, sedangkan kelemahannya akan membawa malapetaka terhadap seluruh rakyatnya. Lantas hadirin, bagaimanakah sifat Rasulullah sebagai pemimpin sehingga beliau dapat menjadi inspirator dalam kehidupan? Sebagai jawabannya, marilah kita dengarkan kembali firman Allah, Quran Surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum
Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berperilaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, ketika engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah yang maha agung atas semua firman-Nya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa ada 3 cara Rasulullah sebagai pemimpin sehingga beliau dapat menjadi inspirator dalam kehidupan. Yang pertama, Rasulullah senantiasa bersikap lemah lembut. Yang kedua, Rasulullah senantiasa berlapang dada. Yang ketiga, Rasulullah senantiasa mentradisikan musyawarah dalam mengambil keputusan. Menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Asyiatus Syar'iyah, beliau menegaskan bahwa tidak ada manusia yang paling banyak melakukan musyawarah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, itulah cara dan strategi Rasulullah sebagai pemimpin, sehingga beliau menjadi inspirator dalam membangun bangsa dan negara berlandaskan akhlakul karimah. Hadirin yang berbahagia, uraian demi uraian telah kami sampaikan. Dapatlah ditarik sebuah kesimpulan untuk mewujudkan bangsa yang kuat dan jaya, subur dan makmur. Mari sama-sama kita jadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah atau inspirator dalam kehidupan. Kami menghimbau kepada seluruh warga Indonesia untuk menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menghiasi gerak langkah dengan perilaku yang terpuji. Mudah-mudahan bangsa kita dapat menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ilal liqa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.